Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke halaman 5 sekarang. Kita al-munafiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Kita lihat terjemah atau kosakata atau kalimat wa minan nasi man yaqul, di antara manusia ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kemudian. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu benar-benar bukan orang yang beriman, sama sekali bukan orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Bisa juga diterjemahkan, padahal mereka tidak menipu siapa-siapa selain diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak sadar atau tidak menyadari hal itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka, marad itu artinya penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya atau penyakit mereka. Lalu ditambah oleh Allah penyakitnya. Marad itu penyakit kalau orangnya marid. Yash'urun artinya menyadari. Kalau wa ma yash'urun berarti tetapi mereka tidak menyadari. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun,
Bagi mereka siksa yang pedih disebabkan oleh perbuatan dusta mereka. Wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Apa jawab mereka? Qalu, mereka jawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsidun, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadari atau tidak sadar. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu kama amanan nas, ini kata kerja perintah, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang yang telah beriman. Apa jawab mereka? Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, akankah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Atau boleh juga, apakah kami akan beriman seperti halnya orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ala innahum humus sufaha, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Sufaha itu bentuk jamak dari safih. Safih itu artinya bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka. Apa ini maksud setan-setan di sini? Pemimpin mereka. Pemimpin itu pokoknya kalau bejat, penuh dengan kemunafikan, nah itu setan. Qalu inna ma'akum, mereka mengatakan sungguhnya kami sependirian dengan kalian. Sama-sama sependirian dengan setan-setan itu. Sama-sama membenci orang-orang yang beriman. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanyalah memperolok-olok. Maksudnya ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka bilang kami beriman. Nah itu tujuannya adalah hanya untuk memperolok-olok aja, bukan menyatakan sebenar-benarnya bahwa diri mereka beriman. Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olokan mereka. Wa yamudduhum, dan akan membiarkan tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Terombang-ambingnya ya'mahun, dalam kesesatan, fi tughyanihim, tughyan, dalam tindakan mereka melampaui batas sehingga mereka tersesat, maka disebut dalam kesesatan mereka. Yamuddunya itu membiarkan, wa yamudduhum, dan Allah membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk Allah. Mereka diistilahkan oleh Al-Quran menukar petunjuk Allah dengan kesesatan yang mereka pilih. Fama rabihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka itu tidaklah beruntung. Itu cara menerjemahkan. Wa ma kanu muhtadin, dan tidak juga mereka mendapatkan petunjuk. Beruntung dalam perniagaan itu rabiha yarbahu. Keuntungannya bahasa Arabnya ribah. Ar-ribhu, keuntungan. Ar-ribhu itu keuntungan, rabiha itu untung fi'il madhi, yarbahu untung fi'il mudhari. Di sini fi'il madhi yang dipakai. Wa fama rabihat tijaratuhum. Mujazut tafsir. Tafsir ringkas. Mujaz itu artinya ringkas. وقد ذكر الله تعالى في أول السورة أي سورة البقرة صفات المؤمنين في 4 آيات.
Al-ayat tsaniyah ila al-ayat al-khamisah. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menyebutkan pada awal dari surah Al-Baqarah ini sifat-sifat orang yang beriman yang tertuang di dalam 4 ayat, mulai dari ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Mulai dari alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu rangkaian ayat-ayat pada bagian awal dari surah Al-Baqarah yang berisi atau menjelaskan sifat-sifat orang yang beriman. Kan hudan lil muttaqin, ya? Tunjuk bagi yang bertakwa atau yang beriman kepada Allah. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat dengan sempurna. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebahagian dari harta yang kami anugerahkan kepada mereka. Pada ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka orang-orang yang beriman kepada kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan yang juga mereka imani kitab-kitab sebelummu yang kami turunkan, yaitu Taurat, Zabur, Injil, termasuk suhuf sebelumnya seperti suhuf Ibrahim. Dalam Al-Quran ada itu, suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, kitab-kitab itu semua wajib diimani, harus kita imani. Kita beriman kepada semua kitab suci. Cuma ada perbedaan antara iman kita kepada Al-Quran dan kepada kitab suci Allah yang telah diturunkannya sebelum Al-Quran. Iman itu kan percaya ya. Nah, kalau iman kepada kitab suci Al-Quran dan iman kepada kitab suci sebelum Al-Quran, itu dibedakan dari sisi kalau iman kita kepada Al-Quran, komponen keimanan ini harus lengkap, meliputi pembenaran dengan hati, satu. Kedua, pernyataan dengan lidah atau ikrar dengan lidah. Yang ketiga, pengamalan dengan anggota badan. Itu Al-Quran. Qalban wa lisanan wa amalan. Kalau kitab samawi, kitab langit yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, sifat keimanan kita hanya 2 saja. Qalban wa lisanan, tidak amalan. Hanya hati dan lidah saja yang dituntut oleh agama dari kita. Injil itu kitab sucimu juga ya Rabbi, yang kau turunkan kepada Isa. Tetapi dalam konteks amal perbuatan sehari-hari kita tidak boleh tunduk kepada Injil. Amalan kita, tindak tanduk kita, keseharian kita hanya boleh tunduk di bawah naungan Al-Quranul Karim. Tidak boleh kita atas nama iman kita kepada Injil, terus perbuatan kita sinkronkan dengan Injil. Nggak boleh. Sama sekali tidak dibenarkan. Justru yang terjadi adalah lau kana Isa hayyan, seandainya Nabi Isa itu hidup, kata Rasul, di zaman ketika Al-Quran sudah Allah turunkan, lama wasi'ahu illa ittiba'i, maka tidak ada kewajiban Nabi Isa selain harus tunduk kepada ajaran Al-Quran. Lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa itu masih hidup dikala Al-Quran sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama wasi'ahu illa ittiba'i, maka tidak ada kewajiban dari Nabi Musa selain harus tunduk mengikuti sepenuhnya Al-Quranul Karim dengan meninggalkan Tauratnya. Level kenabiannya saja, level kerasulannya saja, tidak boleh lagi ikut Taurat. Juga tidak boleh ikut Injil ketika Al-Quran sudah turun. Apalagi kita umat, apalagi manusia di luar kerasulan.
lebih wajib untuk mengikuti Al-Quran dan meninggalkan Injilnya serta Tauratnya. Tapi ya terjadi kenyataannya lain lagi. Masih ada yang getol mengikuti Injil, masih membelanya, masih juga mengikuti Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dengan sejuta alasannya. Ada ini agama, ini doktrin, nggak boleh atas nama agama terus kalian mengganggu, merusak. Udah terserah. Masing-masing akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Yang mau beriman kepada Al-Quran, silakan beriman kepada Al-Quran dan tetap mengimani kitab sebelum Al-Quran sebatas hati dan lidah, tidak dalam bentuk perbuatan. Dan mereka yang tetap akan beriman kepada Injil dan Taurat dengan menolak kehadiran Al-Quran dan Rasul yang menerimanya, Muhammad SAW, urusan mereka. Oh, nanti akan ada ujungnya kok. Hidup ini akan berakhir. Dan bagaimana sikap kita dalam hidup di dunia ini ketika Al-Quran sudah Allah turunkan? Bagaimana kita bersikap kepada sunnah Rasulullah ketika Rasul sudah menyampaikan sunnah-sunnah beliau? Itu aja kita jelaskan kepada umat. Setelah dijelaskan bagaimana sikap dan penerimaan mereka, adakah mereka menerimanya atau menolaknya, urusan masing-masing. Yang pasti kita tidak boleh memaksakan Islam. Dan memang ada aturan dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksa dalam agama ini, dalam iman ya. Dalam persoalan keimanan ini tidak boleh dipaksakan sama sekali. Di dalam Islam nggak boleh ada dalam segala bentuknya. Lakum dinukum waliyadin aja. Lalu tugas kita baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan apa yang sudah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Tugas Rasulullah adalah sebagai muballigh, syarih dan muballigh, menjelaskan dan menyampaikan. Tugas kita juga menyampaikan dan menjelaskan. Islam dibenci, tidak disukai itu karena beberapa faktor. Alasan yang pertama, mispersepsi tentang ajaran Islam. Yang kedua, ya karena iri terhadap kebenaran ajaran Islam. Agama jika sebatas ilmu, tidak ada pengamalan, tidak ada internalisasi, penyerapan dalam jiwa, apalah maknanya, Bu? Maka kata Rasul, ilmu satu hal, hidayah hal lain. Manis dada ilman, orang yang bertambah ilmu pengetahuannya tentang apapun, walam yazdadulan, tapi tidak bertambah petunjuk dalam diri, dalam jiwanya, lam yazdada minallahi illa bu'dan, maka dia hanya akan semakin jauh dari Allah dengan ilmunya itu. Kita lihat lagi halaman 7 masuk ke summa dzakara ba'da dzalika sifatil kafirin fi ayatain. Kemudian Allah setelah itu menyebutkan sifat-sifat orang kafir di dalam 2 ayat berikutnya, yaitu al-ayatus sadisah wal ayatus sabi'ah, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, mulai dari situ. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu pembicaraan tentang orang yang kafir ya, 2 ayat ini. Nah, lalu wa dzakarallahu hunal munafiqin. Di sini Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Dzakaral munafiqin, Allah menyebutkan orang-orang yang munafik itu fi 13 ayatan, di dalam 13 ayat, liyunabbiha, guna mengingatkan, Allah hendak mengingatkan kita, ila azimi khatarihim wa kabiri dararihim. Ini sama ini, untuk mengingatkan kita akan besarnya bahaya mereka, bahaya orang-orang yang munafik. Wahum, dan mereka itu adalah as-sinfus tsalits, kelompok yang ketiga setelah orang beriman dan orang-orang yang kafir tadi ya. Alladzina, yang yuzhirunal iman, menampakkan keimanan mereka, wa yukhfunal kufra, dan menyembunyikan kekufuran. Itulah munafik. Dan kemunafikan itu muncul pertama kalinya di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Ketika periode Makkah belum ada kemunafikan.
terjadi. Rasulullah di Makkah selama 13 tahun, kurang lebih. Di Madinah selama 10 tahun. Sehingga dua periode ini total kurang lebih 23 tahun. Ketika Rasul sudah di Madinah, bermunculanlah manusia-manusia yang punya penyakit hati seperti ini. Yaitu orang-orang yang menampakkan keimanan seakan mereka sudah beriman, wa yukhfunal kufr, tapi saat yang sama mereka sedang menyembunyikan habis-habisan kekufuran. Mereka masih dalam kekufurannya. Jadi lahiriahnya hanya kepura-puraan aja mereka beriman supaya bisa bersama, berkolaborasi, ya, menyatu dengan kalangan muslim, mukmin. Padahal niat mereka sangat buruk sekali. Jahat, memata-matai, begitu kalangan munafik itu. Kalau di Mekah, saat Rasulullah berada di Mekah, yang terjadi itu kebalikannya. Muncul orang-orang yang menyembunyikan keimanannya, tapi masih tetap melahirkan kekafiran. Padahal beriman. Nah, di sini lebih jelas, halaman 7, an-nifaqu huwa, kemunafikan itu adalah izharul khair wa ibtanus syarr, menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan keburukan atau kejahatan. Wa yadkhulu fi hadzal ta'rif, masuk juga ke dalam definisi ini an-nifaqul li'tiqadi, kemunafikan secara akidah. Wan nifaqul amali, dan kemunafikan secara amaliyah. Jadi kemunafikan itu ada dua, ada kemunafikan secara akidah, ada kemunafikan secara amaliyah. Kalau secara amaliyah hubungannya dengan perbuatan kita sehari-hari, ngomong bohong melulu, janji nggak ditepati, amanah suka ditelantarkan, tidak terjaga, tidak dilaksanakan dengan baik. Tapi kalau kemunafikan secara akidah, itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya yang mengatakan bahwa aku ini sebenarnya belum Muslim, saya tidak mau beriman. Hatinya begitu. Tapi kelakuan sehari-harinya nampak dalam kesehariannya seperti orang yang beriman dan membaur dengan orang yang beriman. Padahal hatinya luar biasa tingkat kekufurannya. Itu yang dinamakan kemunafikan secara akidah. Oke. Bagaimana dengan hadis Rasul? Kalladzi dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qouli, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, ayatul munafiq thalath. Tanda orang yang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia suka ingkar. Wa idza tumina khan, apabila dia diberi amanat dia berkhianat. Khianat itu bisa dalam pengertian mengingkari khianat, tidak menjalankannya dengan baik, tidak menjalankan dengan baik, atau tidak menjalankannya sama sekali, namanya khianat terhadap amanah. Itu adalah kemunafikan secara amaliyah. Wa amman nifaq al-i'tiqadi, adapun kemunafikan secara akidah, al-mukhrij an dairatil Islam, yang mengeluarkan manusianya dari lingkup Islam, dari agama Allah ini, fahuwallazi, yaitu adalah orang yang wasafallahu bihil munafiqin, orang-orang munafik yang diberi sifat oleh Allah atau yang digambarkan oleh Allah fi hadhihi surati wa ghairiha, di dalam surah Al-Baqarah ini dan di surah-surah yang lainnya yang bertebaran di dalam itu. Jadi 13 ayat mulai dari ayat ke-8 surah Al-Baqarah ini, itu semua berbicara tentang kemunafikan secara akidah, bukan kemunafikan secara amaliyah. Kalau kemunafikan secara amaliyah tidak sampai mengeluarkan manusianya dari Islam, tetapi yang bersangkutan tetap menanggung dosa. Kalau dia terhubung kepada manusia, dosanya lebih berat karena harus meminta maaf pada orang yang pernah dibohonginya. Kan nggak cukup dengan istighfar.
Sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Qala Ibnu Abbas mengatakan, nuzilat hadhil ayat fi munafiqi ahlil kitab. Ayat-ayat ini, maksudnya rangkaian ayat-ayat mulai dari ayat 8 hingga seterusnya sebanyak 13 ayat berikutnya, itu diturunkan terkait orang-orang munafik dari kalangan ahlul kitab. Minhum, di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, wa Mu'tab bin Qushair, dan Al-Jad ibnu Qais. Kanu, mereka ini, dengkotnya orang-orang munafik nih, idza laqul mu'minin, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, yuzhirunal iman wa tasdiq. Mereka ini bertiga menampakkan keimanan dan pembenaran mereka tentang Islam ini. Nah, karena itu Allah turunkan ayat-ayat tentang orang yang munafik karena berbahaya. Rasulullah tidak tahu si A ini, si B ini munafik kalau bukan Allah yang menyampaikannya. Allah yang beritahu Rasulnya bahwa hati-hati dengan si A, si B, dan si C. Dia itu munafik. Dan munafik itu diancam oleh Al-Quran, oleh Allah Ta'ala, Fiddarkil asfari minan nar, di dasar paling bawah dari api neraka, beratnya neraka. Mereka lebih berat daripada siksa orang kafir biasa. Kalau fasik belum tentu munafik. Namanya kefasikan, tindakan yang mengeluarkan orangnya dari jalur ketaatan. Wa minan nasi may yaqul, di antara manusia, fariqun, ada sekelompok. Fariq itu bisa sekelompok, tergantung grupnya, komunitasnya. Kalau grup sepak bola, fariq artinya kesebelasan. Yataraddadu, yang ragu, mutahayyiran, bingung, bainal mu'minin, mutahayyiran bainal mu'minin wal kafirin. Bingung antara masuk ke dalam kelompok orang yang beriman dan masuk ke dalam kelompok orang yang kafir. Ya, taraddad itu bimbang, mutahayyiran itu bingung, sehingga hasilnya adalah la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Enggak ke grup kanan, ke kelompok kanan, enggak juga ke kelompok kiri. Ada pada posisi tengah, abu-abu. Siapa mereka? Wahumul munafiqun. Mereka adalah orang-orang munafik. Alladzina, yang yaquluna bi alsinatihim, berkata dengan lidah mereka, amanna billah, kami beriman kepada Allah, kata lidah mereka. Ay saddaqna billah, kami membenarkan Allah. Wa bil yaumil akhir, dan kami juga beriman kepada hari akhir. Ay yaumil qiyamah, yakni hari kiamat. Summiya bihi, nah ini penjelasan saja, lanjutan dari penjelasan yaumul qiyamah ini. Summiya bihi, dinamakan demikian, yaitu hari kiamat atau hari akhir, al-yaumil akhir, li'annahu akhirul ayyam, karena itu adalah hari yang terakhir dari kehidupan duniawi ini. Maka dikatakan hari akhir. Tidak ada lagi hari duniawi setelah itu. Ketika seseorang meninggal dunia hari ini, kemarin dinamakan hari akhir buat dirinya. Kalau ada orang yang akan wafat nanti malam, hari ini adalah hari akhirnya. Berarti kiamat juga. Ya, kiamat itu ada dua. Ada kiamat individual, perorangan. Ada kiamat kolektif, menyeluruh, total. Disebut individual, yaitu ketika seseorang meninggal dunia. Maka kematian itu adalah gerbang kehidupan awal akhirat. Rasulullah bersabda, al-qabru, kuburan itu, awwalu manazilil akhirah. Awal pertama persinggahan kehidupan akhirat itu sendiri. Gerbang awalnya ya alam kubur itu. Dan itu sudah dinamakan akhirat. Jadi tidak berlebihan untuk dikatakan yaumul akhir, karena li'annahu akhirul ayyam, karena dia adalah hari yang terakhir. Enggak ada lagi hari dunia. Begitu juga kalau kiamatnya kolektif, enggak ada lagi hari duniawi. Sudah berubah menjadi kehidupan akhirat dan tidak ada lagi matahari. Kapan? Setelah penghuni surga ada dalam surga.
Maka penghuni surga itu nggak kena sinar matahari. Tapi kulit mereka bersih dan sehat. Kalau nggak ada matahari bagi penghuni surga, bagaimana mereka bisa mengenali ini siang ini malam? Siangnya itu karena cahaya ilahi. Dengan terbukanya jendela dan pintu surga bagi setiap penghuninya, saat itu terbukanya jendela menunjukkan hari siang dalam surga itu. Ketika tertutup, itu adalah kehidupan malam dalam surga. Jadi tidak disimbolkan dengan matahari. Bukannya matahari kalau dia terbit, berarti mulai kehidupan siang. Ketika dia terbenam, kehidupan malam. Jadi kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi itu, lahiriah apalagi batiniahnya beda sekali. Di dalam Al-Quran tentang surga, kehidupan surgawi, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kalian wahai para hambaku penghuni surga, kata Allah, apapun yang kalian inginkan, dan buat kalian juga semua apapun yang kalian klaim, memang untuk kalian semua. Dan tidak perlu ada proses ini dan itu. Tidak perlu ada antara atau penghubung untuk sampai kepada maksud dan tujuan kita. Apa kata Al-Quran tentang luasnya surga? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kata Allah, menuju pengampunan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga, maksudnya melakukan amal-amal yang dapat mengantarkan ke dalam surga, yang luasnya surga itu seluas seluruh langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah untuk hambanya yang bertakwa. Ilmu pengetahuan, sekedar gambaran Bapak Ibu sekalian, ilmu pengetahuan modern sampai detik ini yang disebut sebagai zaman teknologi katanya, belum menyingkap, belum sampai menemukan mana batasan langit yang pertama. Semua bintang, miliaran bintang yang dilihat oleh mata telanjang atau di balik teleskop dengan diameter seukuran besar apapun, miliaran di balik sana, itu semua masih di bawah langit yang pertama. Sementara luasnya surga itu 7 lapis langit dan bumi ini. Di mana neraka? Dulu di zaman Rasul, oleh Rasul dilukiskan, beliau meletakkan satu koin di atas tanah. Kata Rasul, tanah yang tertutup koin ini, itu ibarat luasnya surga. Padahal luasnya sudah seluas seluruh langit dan bumi. Hamparan luas, lepas yang tidak tertutup oleh koin, itulah neraka. Luas sekali ruang ilahi ini, ruang yang Allah ciptakan ini. Kalau kita kebet perjalanan Isra Rasulullah SAW dan Mi'rajnya, Isra'nya itu Masjidil Haram Aqsa. Dari Aqsa, beliau di-Mi'rajkan, itulah naik. Mi'raj kan naik. Dibukakan pintu yang pertama, itu masuki langit yang pertama. Setelah itu naik ke langit yang kedua, ke langit yang ketiga, langit yang keempat, 5, 6, 7. Setelah itu, beliau naik ke Sidratul Muntaha. Di situ ada surga. Setelah itu naik ke suatu tempat yang pena, goresan pena yang mencatat takdir manusia itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Di atasnya arash. Jadi di atas Sidratul Muntaha itu ada kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Di atas kursi itu ada arash Allah. Luasnya kursiullah itu lebih luas dari Sidratul Muntaha. Luas Sidratul Muntaha lebih luas daripada seluruh langit dan bumi. Luasnya langit lebih luas lagi daripada bumi dan seisinya ini. Tidak akan sampai kepada pikiran manusia. Jadi kita di dalam kosmos itu ibarat butir debu dalam suatu ruangan yang besar. Nah, kita butiran debunya. Al-Baitul Ma'mur itu suatu tempat yang tegak lurus dengan Ka'bah, berada di langit yang ketujuh. Namanya Al-Baitul Ma'mur. Kalau di langit yang pertama namanya Baitul Izzah. Jadi orang-orang yang tawaf di Ka'bah itu, di atas mereka sana, tapi garis lurus ya, ada para malaikat yang sedang tawaf di aras Allah Subhanahu wa taala, para malaikat di Baitul Ma'mur, para malaikat di Baitul Izzah.
Jadi yang tawaf sebenarnya bukan hanya manusia dan tidak sendiri di situ. Para malaikat pun tawaf. Cuma mereka bertawaf di sekeliling Arsyur Rahman. Baik, sampai di sini dulu. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.